Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan pelajaran kimia. Jika di pertemuan sebelumnya kalian sudah mempelajari mengenai materi dan perubahannya, nah pada pertemuan kali ini kalian akan mempelajari mengenai struktur atom. Yang pertama, kalian pelajari dulu mengenai perkembangan teori atom. Nah, di sini ini ya. Jadi ada beberapa ilmuwan yang mencetuskan mengenai teori atom. Dimulai yang pertama, ada ahli filsafat Yunani yang bernama Aristoteles. Menurut Aristoteles, materi ini bersifat kontinu. Artinya, setiap materi dapat dibagi terus-menerus sampai tak terhingga. Yang kedua, ada ahli filsafat Yunani yang bernama Demokritus. Menurut Demokritus, materi bersifat diskontinu. Artinya, bila setiap materi dibagi secara terus-menerus, maka pada suatu saat akan didapatkan suatu bagian yang tidak dapat dibagi lagi. Nah, bagian yang tidak dapat dibagi lagi ini disebut sebagai atom, yang berasal dari kata a artinya tidak dan tomos artinya terbagi. Ilmuwan berikutnya ada John Dalton, yang seorang ahli kimia dan fisika dari Inggris. Pada tahun 1803, John Dalton melakukan suatu percobaan dan secara tegas menyatakan bahwa materi terdiri atas atom. Nah, ini beberapa postulat yang dinyatakan oleh Dalton. Yang diantaranya, setiap materi terdiri atas partikel terkecil yang disebut sebagai atom. Unsur adalah materi yang terdiri atas atom sejenis. Atom-atom suatu unsur adalah identik, tetapi berbeda dengan atom unsur yang lainnya. Senyawa adalah materi yang terdiri atas dua jenis atom atau lebih dengan perbandingan tertentu. Reaksi kimia adalah penataan ulang atom-atom, dan suatu atom tidak dapat diciptakan maupun dimusnahkan. Nah, berikut ini model atom menurut Dalton. Nah, seperti ini ya. Jadi ini adalah model atom menurut Dalton yang seperti bola pejar. Ilmuwan berikutnya ada Thomson. Pada tahun 1897, Thomson menyatakan bahwa atom itu seperti materi yang bermuatan positif dengan elektron-elektron yang tersebar di antara muatan-muatan positif tersebut. Analoginya seperti kismis di dalam roti kismis. Nah, berikut ini model atom menurut Thomson. Nah, jadi ini ya. Jadi atom itu seperti muatan positif seperti roti kismis. Yang di atasnya ini adalah kismis yang tersebar dalam roti kismis ya. Ini adalah suatu elektron. Ilmuwan berikutnya ada Rutherford. Pada tahun 1910, Rutherford bersama Hans Geiger dan Ernest Marsden melakukan percobaan penembakan pada lempeng emas dengan partikel alfa yang berenergi tinggi. Berdasarkan percobaan tersebut,
didapatkan simpulan-simpulan yang diantaranya sebagian besar partikel alfa dapat menembus lempeng logam karena melalui ruang hampa. Berikutnya, partikel yang mengalami pembelokan adalah partikel alfa yang mendekati inti atom. Hal ini dikarenakan inti atom dan partikel alfa keduanya bermuatan positif. Simpulan yang terakhir yaitu partikel yang dipantulkan ini adalah partikel alfa yang menabrak inti atom. Berikut adalah ilustrasi dari percobaan Rutherford. Jadi di sini terlihat ya, ada partikel yang diteruskan, ada partikel yang dibelokkan, dan ada partikel yang dipantulkan. Nah, Rutherford ini mengilustrasikan atom itu terdiri atas inti atom yang masif ya atau bejal bermuatan positif, dan elektron beredar mengitari inti pada jarak yang relatif sangat jauh. Nah, lintasan elektron ini disebut sebagai kulit atom. Berikut adalah model atom menurut Rutherford. Nah, di sini nih ya terlihat bahwa elektronnya mengelilingi inti dengan lintasan-lintasan tertentu. Ilmuwan berikutnya ada Niels Bohr. Pada tahun 1914, Niels Bohr mengemukakan model atom hidrogen. Pada atom, elektron-elektron ini mengelilingi inti pada lintasan tertentu atau tingkatan energi tertentu. Selama bergerak mengelilingi inti, elektron ini menyerap energi dan tidak melepaskan energi atau berada pada keadaan stasioner. Elektron yang berpindah ke tingkat energi yang lebih tinggi atau istilahnya eksitasi ini akan menyerap energi, dan apabila berpindah ke tingkat energi yang lebih rendah akan memancarkan energi. Kulit ini dilambangkan dengan suatu bilangan bulat. Apabila kulit 1 ya, itu lambangnya adalah K, kulit 2 lambangnya L, kulit 3 lambangnya M, dan seterusnya. Berikut adalah model atom menurut Bohr. Nah, di sini terlihat ya adanya kulit-kulit yang dilambangkan N, kulit 1 ya, kulit 2, kulit 3, kulit 4, dan seterusnya. Model atom berikutnya yang dikenal sebagai mekanika kuantum. Di sini ada beberapa ilmuwan pencetusnya ya. Nah, menurut model atom mekanika kuantum ini terdapat istilah orbital. Nah, orbital ini adalah daerah di sekitar inti dengan kebolehjadian ditemukannya elektron. Beberapa ilmuwan pencetus pada model mekanika kuantum. Yang pertama ada Louis de Broglie yang menyatakan bahwa elektron dalam atom dapat dipandang sebagai partikel dan juga gelombang. Yang kedua ada Werner Heisenberg yang mengajukan asas ketidakpastian, yaitu
tidak mungkin ditemukan kecepatan dan juga posisi elektron secara pasti sekaligus. Yang ditemukan itu hanyalah kebolehjadian menemukan elektron pada jarak tertentu dari inti. Ilmuwan berikutnya pada teori mekanika kuantum ada Erwin Schrödinger yang merumuskan persamaan gelombang yang menggambarkan orbital. Berikut adalah model atom mekanika kuantum. Nah, jadi di sini nih ya, terdapat inti atom dan juga terdapat awan-awan elektron yang di sini nanti akan ditemukan kebolehjadian elektron. Nah, sekarang kita mempelajari mengenai partikel subatomik dan lambang atom. Ingat bahwa masih ada partikel-partikel penyusun atom, yaitu proton, elektron, dan neutron. Nah, di sini saya berikan notasi suatu unsur. Jadi X ini adalah lambang atomnya, A ini adalah nomor massa, dan Z ini adalah nomor atom. Dari nomor massa dan nomor atom ini ya, kita bisa menentukan berapa jumlah elektron, jumlah proton, dan jumlah neutron penyusun suatu atom. Pada suatu atom, jumlah elektron itu sama dengan jumlah protonnya yang ditunjukkan oleh nomor atom. Sedangkan untuk mencari neutron itu adalah nomor massanya dikurangi nomor atom, yaitu A dikurangi Z. Berikut saya sajikan contoh dalam menentukan jumlah proton, elektron, dan neutron. Nomor 1, pada atom natrium yang memiliki nomor massa 23 dan nomor atomnya 11. Yang kedua, pada atom fosfor yang memiliki nomor massa 31 dan nomor atom 15. Yang ketiga, pada atom besi yang memiliki nomor massa 56 dan nomor atom 26. Nah, berikut adalah penyelesaiannya. Pada nomor 1, untuk jumlah protonnya sesuai dengan Z yaitu 11. Begitu juga elektronnya ya, sesuai dengan Z yaitu 11. Neutronnya A dikurangi Z, 23 dikurangi 11 yaitu 12. Pada nomor 2, Z-nya 15, sehingga protonnya yaitu 15, elektronnya juga 15. Sedangkan untuk neutronnya 31 dikurangi 15 yaitu 16. Pada nomor 3, Z-nya yaitu 26, sehingga dari sini bisa ditentukan bahwa protonnya 26, elektronnya 26, neutronnya 56 dikurangi 26 yaitu 30. Nah, sekarang bagaimana jika kalian menentukan partikel penyusun atom, proton, elektron, neutron pada ion? Ingat, ion ini adalah suatu atom yang bermuatan. Terdapat dua ion, yaitu ion positif yang istilahnya adalah kation dan ion negatif yang istilahnya adalah anion. Jadi mengapa suatu ion bermuatan positif? Karena atom tersebut melepaskan elektronnya. Ingat,
Yang bisa dilepas dan ditangkap adalah elektron, sedangkan inti yang terdiri atas proton dan neutron itu selalu tetap. Apabila suatu atom melepaskan elektronnya, sehingga elektronnya akan berkurang. Dari sini jumlah proton tentunya lebih besar daripada jumlah elektron, sehingga menyebabkan atom tersebut bermuatan positif. Nah, mengapa suatu atom bisa bermuatan negatif? Hal ini dikarenakan atom tersebut menangkap elektron, sehingga jumlah elektronnya lebih banyak daripada jumlah proton. Hal ini mengakibatkan atom tersebut bermuatan negatif. Di sini saya sajikan contoh dalam menentukan jumlah proton, elektron, dan neutron pada beberapa ion. Sengaja saya mengambil contoh atom yang sama ya dengan yang tadi, tapi di sini dalam bentuk ionnya. Untuk natrium sudah berubah menjadi ion positif Na+. Untuk fosfor sudah berubah menjadi ion negatif P3-. Dan untuk besi sudah berubah menjadi ion positif Fe3+. Berikut penyelesaiannya. Ingat bahwa jumlah proton dan neutron itu selalu sama. Jadi di sini ya, saya akan membahas dengan menekankan pada jumlah elektronnya. Nah, pada natrium tadi itu muatannya positif 1, artinya natrium melepaskan 1 elektron. Awalnya elektronnya jumlahnya 11, karena melepaskan 1 sehingga dikurangi 1, dan sekarang elektronnya menjadi 10. Untuk proton tetap ya 11, begitu juga neutron tetap 12. Selanjutnya pada nomor 2, fosfor muatannya 3-. Artinya fosfor ini menangkap 3 elektron. Dari sini ya, elektronnya yang awalnya 15 ditambah 3 sehingga menjadi 18. Untuk jumlah protonnya tetap 15 dan jumlah neutronnya tetap 16. Berikut yang nomor 3 ada Fe3+. Artinya Fe melepaskan 3 elektron. Karena melepaskan 3 elektron, otomatis elektronnya dikurangi sebanyak 3. Yang awalnya 26 menjadi 23. Untuk protonnya tetap 26 dan neutronnya tetap 30. Nah, berikutnya kita belajar mengenai bilangan kuantum. Jadi bilangan kuantum ini adalah bilangan-bilangan yang digunakan untuk menentukan kebolehjadian lokasi ditemukannya elektron pada atom, sehingga elektron tersebut ya dapat dibedakan dengan elektron-elektron yang lainnya. Terdapat 4 bilangan kuantum. Yang pertama, ada bilangan kuantum utama yang dilambangkan n kecil. Bilangan kuantum utama ini menyatakan kulit atau tingkat energi. Harga ini ya dilambangkan 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Untuk rumus elektron maksimum di tiap kulit yaitu 2n pangkat 2. Nah, ini saya ilustrasikan dalam sebuah tabel. Jadi untuk kulit pertama lambangnya K, otomatis jumlah elektron maksimumnya 2 kali 1 di pangkat 2, yaitu 2 kali 1 sama dengan 2. Jadi jumlah elektron maksimum pada kulit K yaitu 2. Pada kulit kedua yang lambangnya L, jumlah elektron maksimumnya
2 kali 2 pangkat 2 yang hasilnya sama dengan 8. Pada kulit ketiga yang lambangnya M, otomatis 2 kali 3 pangkat 2 yaitu 2 kali 9 yang hasilnya adalah 18. Pada kulit keempat, 2 kali 4 pangkat 2 yaitu 2 kali 16 yang hasilnya yaitu 32. Jadi elektron maksimum pada kulit N yaitu 32. Bilangan kuantum berikutnya yaitu bilangan kuantum azimut yang dilambangkan oleh huruf L kecil. Bilangan kuantum azimut ini menyatakan subkulit atau subtingkat energi yang harganya dari 0 sampai N-1. Jadi bisa dikatakan banyaknya subkulit sama dengan banyaknya kulit. Nah, untuk subkulitnya dilambangkan S yang nilai L-nya yaitu 0, P yang nilai L-nya yaitu 1, D yang nilai L-nya yaitu 2, dan F yang nilai L-nya yaitu 3. Nah, ini jadi untuk kulit 1 ya. Otomatis subkulitnya dari 0 sampai dengan 1-1 yaitu hanya ada 0 saja. Subkulit yang harganya 0 yaitu subkulit S. Jadi di kulit 1 hanya ada subkulit S. Pada kulit kedua dari 0 sampai dengan 2-1 yaitu dari 0 sampai dengan 1. Jadi di sini hanya ada subkulit yang berharga 0 dan 1 yaitu subkulit S dan P. Pada kulit ketiga, subkulitnya dari 0 sampai dengan 3-1, yaitu dari 0 sampai dengan 2. Jadi di sini ada subkulit yang berharga 0, 1, dan 2, yaitu subkulit S, P, dan D. Pada kulit keempat, terdapat subkulit 0 sampai dengan 4-1, yaitu dari 0, 1, 2, dan 3, yaitu subkulit S, P, D, dan F. Bilangan kuantum berikutnya adalah bilangan kuantum magnetik yang dilambangkan dengan M kecil. Bilangan kuantum magnetik ini menyatakan orbital khas yang dihuni oleh elektron pada subkulit. Harga bilangan kuantum magnetik yaitu dari min L sampai dengan plus L. Nah, pada subkulit S, ingat S ini memiliki harga L yaitu 0, otomatis orbitalnya dari min 0 sampai plus 0 atau bisa dikatakan 0 saja. Jadi orbitalnya hanya ada 1. Atau saya gampangkan saja orbital ini sebagai suatu kamar. Jadi untuk subkulit S hanya memiliki satu kamar yang bernomor 0. Pada kamar ini atau pada orbital ini dihuni oleh elektron yang maksimumnya satu kamar memiliki 2 elektron. Jadi pada subkulit S yang orbitalnya 1 hanya memiliki elektron maksimum 2. Berikutnya subkulit P. Subkulit P memiliki harga magnetik dari min L sampai dengan plus L yaitu min 1 sampai dengan plus 1. Jadi ada min 1, 0, dan plus 1. Jadi di sini untuk subkulit P memiliki 3 orbital. Karena ada 3 orbital, ingat maksimum satu orbital terisi 2 elektron, sehingga elektron maksimumnya 3 kali 2 yaitu 6. Berikutnya subkulit D. Karena D ini memiliki nilai L sama dengan 2, sehingga magnetiknya dari min 2 sampai dengan plus 2.
Di sini terdapat 5 orbital yang berharga min 2, min 1, 0, plus 1, dan plus 2. Jumlah elektron maksimumnya tentunya 5 kali 2 yaitu 10. Yang terakhir ada subkulit F. Karena subkulit F ini memiliki harga L sama dengan 3, otomatis magnetisnya dari min 3 sampai dengan plus 3. Jadi di sini untuk magnetiknya ada harga min 3, min 2, min 1, 0, plus 1, plus 2, dan plus 3. Sehingga jumlah elektron maksimumnya yaitu 7 kali 2 yaitu 14. Bilangan kuantum yang terakhir adalah bilangan kuantum spin yang dilambangkan dengan huruf S kecil. Spin ini menyatakan sebagai arah rotasi elektron. Ada 2 kemungkinan tentunya ya. Jadi ada yang elektron berotasi searah jarum jam dan ada juga yang berlawanan jarum jam. Elektron ini ya dinyatakan sebagai tanda panah yang arahnya ke atas dan arahnya ke bawah. Nah, dari sini ini ya dibedakan untuk spinnya. Kemungkinannya karena ada 2, otomatis 50-50 ya. Jadi setengah dan setengah. Untuk membedakannya diberikan tanda plus dan min. Untuk yang panah ke atas, spinnya berharga plus setengah, dan panah yang ke bawah spinnya berharga min setengah. Nah, demikian tadi ya pemaparan mengenai struktur atom yang di dalamnya terdapat submateri, perkembangan teori atom, partikel penyusun atom, dan juga bilangan kuantum. Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat ya. Silakan dipelajari lagi supaya jauh lebih mahir. Saya akhiri dulu pembelajaran kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.